Sobat Kairos yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada renungan hari ini pada kita ada tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayatnya yang ke-9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kejujuran yang mendalam, kita sering sekali menjalani hari-hari kehidupan ini dengan langkah yang semakin tergesa-gesa. Tetapi hati terasa semakin kosong serta arah yang tidak menentu. Juga ketika kita menutup hari sekalipun, baik fisik dan bahkan hati jiwa kita pun ikut terasa lelah karena pikiran masih gaduh, tiada henti meskipun saatnya akan istirahat. Dan tentunya semua karena tuntutan dan tekanan dari berbagai aspek kehidupan kita. Mungkin upaya, usaha yang kita lakukan tidak juga membuahkan hasil, atau bahkan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang rumit di tengah pergumulan keluarga, serta tekanan tuntutan dari berbagai aktivitas pekerjaan dan juga berbagai pelayanan kita masing-masing. Orang tua harus memutuskan cara mendidik anak di zaman gadget dan maraknya konten-konten sosial yang tidak mendidik. Kaum muda diperhadapkan dengan hati yang faham untuk mampu memilih pertemanan di tengah budaya pergaulan yang semakin bebas. Pekerjaan yang mengharuskan kita menghadapi tekanan dan beban kerja yang tidak ringan, sampai kita merasa sibuk, tetapi tidak jelas apa yang kita sibukkan. Kita bekerja, namun kadang tidak terarah. Di tengah situasi demikian, sangat penting sekali kita memohon pembekalan Allah melalui hikmat daripadanya. Sebagaimana permintaan Raja Salomo kepada Allah, yaitu hikmat. Yang diminta Salomo bukan kecerdasan, bukan kehebatan nama, bukan kekayaan dan kesehatan. Ia tidak minta berkat materi dan tidak meminta hal-hal yang berhubungan dengan pemuasan dirinya sendiri. Ia justru meminta hikmat kepada Tuhan untuk dapat menyelesaikan tugas yang berat sebagai Raja Israel. Ia meminta penguasaan hati yang mau mendengar, hati yang bisa merasakan suara Tuhan di tengah kebisingan, tantangan, rintangan dunia. Hati yang bisa memberikan dampak yang positif bagi orang lain. Dan secara khusus, hati yang bisa menunjukkan keadilan dan kasih melalui pemahaman untuk membedakan mana jalan Tuhan dan mana jalan yang menyesatkan. Hati bukan sekedar pusat perasaan, tetapi pusat moral, kemauan, keputusan, dan spiritualitas. Jadi hati yang faham yang dimaksud Salomo adalah hati yang lembut, hati yang tidak kasar, hati yang mau dibentuk dan terkoneksi dengan akan suara Tuhan. Hati yang jernih melihat situasi dengan emosi mental iman yang kuat, dan hati yang adil dan penuh belas kasih. Ini sangat beda dengan kepintaran dunia. Karena hikmat bukan soal IQ, tetapi karakter, bukan soal pengetahuan, tetapi kebijaksanaan moral. Oleh karena itu saudaraku, Sobat Kairos, kita juga harus berani bermohon dalam doa kita seperti Salomo ini dengan bersikap permohonan dalam kerendahan hati. Karena justru dari kerendahan hati seperti itulah hikmat lahir. Permintaan Salomo kepada Tuhan akan hikmat seharusnya menjadi permintaan kita juga supaya Tuhan memberikannya. Dalam kehidupan sehari-hari kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan. Kita memerlukan hikmat untuk dapat menyelesaikannya. Pernikahan yang tidak dibangun dengan dasar hikmat, hati yang faham, akan menjadi pernikahan yang rawan konflik dan masalah. Melakukan suatu pekerjaan tanpa disertai hikmat atau hati yang faham hanya akan menghasilkan rutinitas yang berkepanjangan yang tidak memiliki arah yang jelas. Demikian pula halnya dalam pelayanan. Oleh karena itu, mintalah agar hikmat dari Tuhan turun atas hidup kita. Tetapi jangan lupa juga harus takut akan Tuhan. Karena dengan kombinasi dari hidup takut akan Tuhan dan hikmat akan membawa kita pada keberhasilan dan kebahagiaan atas setiap keputusan dan pola pikir kita.
Karena hikmat tanpa takut akan Tuhan juga akan menjadikan kita terjatuh oleh dunia. Bukankah kehidupan Salomo menjadi peringatan bagi kita bahwa hati yang mendengar harus dijaga, dipelihara, dan diperbaharui setiap hari. Tidak cukup sekali, tidak cukup sebulan sekali. Kita perlu hati yang terus-menerus kembali kepada Tuhan. Karena dunia akan terus bising, tetapi itu akan kalah karena kita memiliki pondasi hati yang faham menimbang. Kiranya hati kita tidak hanya sekadar mendengar, tetapi juga mengikuti suara Tuhan, sehingga hidup kita menjadi terang bagi banyak orang di sekitar kita. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos yang terkasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.